Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video ke-9 dari seri eksperimen nabung reksadana indeks, di mana produk reksadana indeks yang dimaksud adalah BNP Paribas Serikahati. Eksperimen ini melibatkan nabung sebanyak Rp10.000 per hari, tidak peduli apakah hari itu hari kerja ataupun hari libur. Intinya 10.000 per hari. Ya, dan pada video ini, seperti pada video-video sebelumnya, kita akan melakukan review. Review kinerja atau hasil investasi dari metode DCA, Dollar Cost Averaging, atau bahasa awamnya seperti yang saya sudah sebut sebelumnya yaitu nabung. Ya, kemudian akan kita bandingkan bila mana ya seseorang itu melakukan metode lamsam atau nabung sejumlah uang langsung pada awal periode. Bagi sobat cendekia yang belum menonton seri ini dari awal, saya ingatkan sekali lagi bahwa periode eksperimen ini dimulai tanggal 1 Mei 2023, kemudian akan berakhir 31 Desember 2023. Nah, setelah itu kita akan bicarakan lagi apakah akan kita lanjutkan eksperimennya atau tidak. Nah, tetapi mungkin yang akan sedikit berbeda dari video ini ya adalah nanti di akhir video saya akan melakukan pengumuman ya terkait dengan eksperimen ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip videonya. Kita tonton sampai akhir, reviewnya seperti apa, perbandingannya seperti apa, dan kira-kira ada pengumuman apa ya kira-kira di akhir. Ya baik, mari kita saksikan hasil review untuk minggu ke-8 ini. Baik ya, jadi seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kita itu melakukan perbandingan ya, di mana kita di sini melakukan metode DCA ketika berinvestasi di BNP Paribas Serikahati. Ya, terus kemudian nanti akan kita bandingkan bila mana skenarionya adalah kita itu melakukan lamsam, menaruh sejumlah uang di akhir periode. Tapi kita di sini akan fokus di minggu ke-8. Minggu ke-8 ini itu dari tanggal 19 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kan lebih dari 7 hari, ya, ini kan 11 hari. Kenapa kok digabung jadi minggu ke-8? Ya, karena seharusnya pada minggu ke-9, yaitu pada akhir Juni, ya, itu banyak libur. Ya, kita tahu sendiri bahwa tanggal 28, 29 itu kan ada proses ya, perayaan Idul Adha. Nah, kemudian pemerintah kemudian membuat sebuah kebijakan bahwa pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat itu adalah hari libur bersama, sehingga otomatis ya yang menjadi hari efektif kerja itu adalah hari Senin dan hari Selasa ya, meskipun mungkin yang swasta mungkin masih ada yang masuk, mungkin yang berbisnis juga masih bisnis as usual ya, tapi kalau dari kacamata bursa ya, kacamata pasar modal kita, mereka juga ikutan libur. Nah, oleh karena itu saya juga berpikir bahwa daripada nanti minggu ke-9 malah jadinya hanya 2 hari saja, mungkin saya gabungkan saja. Jadi satu videonya itu tidak hanya dari tanggal 19 sampai tanggal 25 saja, tetapi tanggal 19 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ya. Jadi itu alasannya mengapa minggu ke-8 ini ada 11 hari ya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke deretan ya emiten-emiten yang merupakan the gainers ya, the gainers atau yang cuan-cuan selama 11 hari ini. Ya, yang paling atas ya kita bisa lihat ada dua emiten ya, ada dua emiten yang paling menonjol selama 11 hari ini. Yang pertama adalah BTPS ya, kemudian Java ya. Di sini mereka masing-masing bisa tumbuh 8%-an. Ya, nah mungkin kalau BTPS mungkin story-nya jalan ya, mungkin ya story-nya jalan karena memang untuk beberapa pendukung BTPS ya atau yang invest di BTPS itu memang ini undervalue ya, bisa dibilang undervalue tapi tak dikunjung diapresiasi oleh pasar, dan kebetulan pada minggu ini selama 11 hari ini diapresiasi cukup besar ya.
Terus kemudian Java, ya Java mungkin masih menunjukkan rebound dari siklus penjualan ayamnya yang jelek pada saat Lebaran kemarin, sempat anjlok ya di bawah 1.000, sekarang udah di atas 1.000-an ya. Terus kemudian ini yang ketiga ada PTPP ya. PTPP ini agak anjlok ya. Jadi yang peringkat 1, peringkat 2 itu tumbuhnya 8%, tapi peringkat ketiga 2%. Kemudian disusul dengan emiten-emiten lain ya. Di sini ada 12 emiten ya, 12 emiten yang merupakan semesta dari indeks Srikahati ya, yang juga dikopi oleh BNP Paribas di sini. Nah, kemudian sekitar ini ya, sekitar 9-an ya, 9 atau 8 ya. 8 saham itu saling berbagi bobot cuannya itu sekitar 1-2%-an ya. Dan di sini kita juga bisa lihat ya, di antara ke-12 emiten ini ya ada Telkom ya. Telkom ini kalau kita sambungkan logikanya dengan 2 minggu yang lalu, yaitu bahwa Telkom itu menjadi prioritas alokasi kedua atau prioritas pembobotan kedua dari BNP Paribas Srikahati. Ya, kemudian di sini kita lihat Telkomnya itu peringkat kedua untuk alokasi terbesar di BNP Paribas Srikahati, naiknya 1,01%. Terus kemudian BCA, ya, Bank BCA itu alokasi terbesar kedua, ya, selama untuk bulan Mei ya, per Mei 2023 kemarin, itu naiknya 1,67%. Sementara Bank Mandiri yang merupakan peringkat keempat alokasi terbesar ya, itu naiknya 1,96%. Kemudian terakhir kita lihat di sini ada Bank BNI yang merupakan peringkat keenam alokasi terbesar ya dari dana kelola masyarakat masuk ke BNI, itu naiknya 1,39% ya. Nah, untuk sobat cendekia yang belum tahu atau baru menemukan video ini, jadi di sini ceritanya ya kita akan fokus kepada 6 emiten sebenarnya, 6 emiten saja yang menguasai 80% dana kelolaan masyarakat. Ya, itu kebijakan dari BNP Paribas Srikahati. Ya, walaupun BNP Paribas Srikahati itu juga mirroring ya atau copy paste sedikit ya dengan kebijakan pembobotan dari indeks Srikahatinya sendiri. Ya, tapi berdasarkan video kita 2 minggu lalu kita tahu bahwa BNP Paribas Srikahati itu menunjukkan gejala smart beta. Ya, smart beta dalam artian bahwa mereka itu sedikit agresif. Jadi tidak hanya copas indeks saja, tidak. Ya, pembobotan juga nggak sekedar copas saja, tapi sedikit dikonsentrasikan. Jadi semakin bertambahnya bulan, semakin berganti bulan dari Desember sampai dengan Mei 2023, itu alokasi dana yang untuk emiten enam besarnya itu semakin besar. Ya, sehingga dalam memprediksi kira-kira indeks Srikahati dan juga produk BNP Paribas Srikahati ini mau kemana, ya kita cukup berkonsentrasi pada 6 emiten ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 ya, di antara 6 emiten tersebut ada 4 emiten yang masuk kategori the gainers. Oleh karena itu kita bisa ya melakukan prediksi atau melakukan forecasting atau bisa mengira-ngira bahwa selama 11 hari ini sepertinya indeks Srikahati, kemudian produk BNP Paribas Srikahati dan juga hasil investasi kita kemungkinan besar akan positif selama 11 hari ini. Nah, kalau kita lihat ya di kategori the losers atau yang minus-minus ya, kita bisa lihat di sini yang paling losers adalah Antam ya untuk 11 hari ini, yaitu minus 5,34%, kemudian Siloam Hospital ya minus 4,82%, Asri ya Alam Seram Realty minus 3,23%, Unilever minus 2,96%, Jasa Marga minus 2,81%, ya Astra Agrolestari minus 2,29%, Bank BRI minus 1,36%, dan yang lainnya ya berbagi minus di bawah 1%. Nah, di antara ke-11 emiten the losers ini ada Bank BRI. Ya, Bank BRI itu adalah emiten yang mendapatkan prioritas pertama, alokasi
dana kelolaan terbesar ya di BNP Paribas Serikati ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dia minus 1,36%. Ya, terus kemudian ada Astra Internasional ya yang menempati prioritas alokasi dana kelolaan yang kelima ya. Itu minusnya kecil ya, minus 0,37%. Berarti kalau kita bandingkan dengan 12 emiten yang sebelumnya the gainers ya, ada 4 emiten terbesar, kemudian di Deloser ada 2 emiten terbesar ya. Kita bisa semakin yakin ya bahwa ini pasti positif untuk 11 hari ini. Oke, sementara juga ada zeros ya. Jadi ada 2 emiten yaitu Dharma DSN Group ya, DSN Group serta Wijaya Karya. Ya, jadi di sini ada 2 emiten yang 11 hari ini itu mungkin naik turun naik turun naik turun, tapi ujung-ujungnya kembali ke nilai awal ya, seperti itu. Nilai awal maksudnya adalah nilai di 19 Juni 2023. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan ya, perbandingan pertumbuhan pada minggu ke-8 ya. Jadi yang pertama pada minggu ke-8 saja. 19 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Ya, di sini kita bisa lihat ya bahwa selama 11 hari ini ya BNP Paribas Serikati itu naik ya sesuai dengan dugaan kita ya atau perkiraan kita sebelumnya pasti plus, tapi plusnya seberapa? Nah, jawabannya adalah plus 0,1103% ya, kita bulatkan saja jadi 0,11 ya. Dan ini sangat bagus ya, lebih bagus kalau kita ya point of view-nya kita memperbandingkan dengan IHSG. IHSG selama 11 hari ini itu minus 0,36%. Kemudian LQ45 minus 0,46 ya, ini kalau dibulatkan 4,6%, dan juga lebih bagus dibandingkan rata-rata reksadana saham pada umumnya. Ya, acuannya adalah PIRS. Ya, PIRS itu adalah pasar dana indeks reksadana saham. Jadi semua di rata-rata di sini versi pasar dana ya. Ya, kemudian hasilnya didapat bahwa 11 hari ini ternyata rata-rata reksadana saham itu minus 0,51%. Ya, berarti kita bisa bersyukur ya kita memilih BNP Paribas Serikati. Tapi kalau kita ya tarik sampai dengan awal eksperimen kita di sini ya, yaitu tanggal 1 Mei hingga 30 Juni 2023 ya, kita bisa lihat ya bahwa sampai dengan 2 bulan terakhir ini ya kita BNP Paribas Serikati itu masih mencetak pertumbuhan ya positif, pertumbuhan sebesar 1,08%. Ini 2 bulan terakhir ya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus secara naif saja ya, secara naif, berarti kita kalikan saja dengan 6 supaya kita punya bayangan target dalam setahun sepertinya indeks ini akan naik berapa persen. Kalau kita kalikan 6 saja, berarti mungkin ya kemungkinan nanti 31 Desember ya 2023 mungkin angka ini akan berubah jadi 6, berapa persen. Ya, apakah itu akan terjadi ya? Kita tidak tahu. Ya, namanya saja market, bisa saja naik melebihi itu atau bahkan turun lebih buruk daripada 6% atau bahkan minus. Kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi dengan market nanti sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kemudian kita bandingkan ya dengan pertumbuhan dari portofolio model dollar cost averaging atau nabung saham 10.000 per hari dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni. Hasilnya adalah imbal hasilnya sebesar 1,11%. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan ya, kita bisa simpulkan bahwa dengan metode DCA ya kita sedikit lebih baik ya, sedikit lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan metode lump sum ya, dengan metode lump sum. Lebih baiknya sekitar ini ya 0,03 ya, 0,03 ya benar. Kita lebih baik ya, lebih baik 0,03%. Nah, tapi ya kalau misalnya Sobat Cendekia itu mengikuti seri ini dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan sebuah pola. Dan pola ini akan saya coba untuk tampilkan ya dengan gambar ini.
Nih ya, jadi gambar ini adalah perbandingan historis ya, perbandingan historis pertumbuhan nilai investasi. Di sini yang hijau ini itu adalah uh, pertumbuhan dari portofolio dollar cost averaging kita ya. Di sini juga ada ya dari awalnya 0%, kemudian minggu pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 8 ya. Ini hijau adalah portofolio kita. Sementara yang kuning itu adalah produk reksadana indeks dari BNP Paribas Srikahati. Ya, ini yang kuning. Terus kemudian yang merah itu adalah ya indeks harga saham gabungan kita, IHSG. Ya, kita bisa lihat ya bahwa selama 2 bulan ini yang dibagi jadi 8 minggu ini ya, kita lihat bahwa IHSG semakin ini ya turun ya ke Palung Mariana ya. Sementara reksadana indeks BNP Paribas Srikahati awalnya juga ikut turun dengan IHSG, tetapi ya karena dengan pemilihan saham dan konsentrasi alokasi yang lebih agresif, ketika IHSG turun, ya BNP Paribas Srikahati naik. Dan kemudian kita bisa mengagregasikan bahwa setidaknya tidak minus ya seenggak-enggaknya, separah-parahnya hasil kita tidak minus. Dan yang hijau ini adalah kita ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa dengan metode DCA ya awalnya gap ya, kita akan perhatikan gapnya dulu ya. Kita akan perhatikan gapnya di mana awalnya gapnya besar ya, di mana kalau pasar sedang turun ya, metode DCA itu keuntungannya adalah kita turunnya nggak ikut-ikutan dalam ya. Kita lihat kalau indeks reksadana indeksnya kan turunnya segini dalam seperti ini, tapi dengan metode nabung ya kita tidak sedalam itu kalau turun. Sementara kalau ikut-ikutan naik ya, kalau ikutan naiknya itu setara dengan kenaikan dari indeks BNP Paribasnya juga ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, gap di antara ini ya, gap areanya ini itu semakin lama tuh semakin sempit. Ya, kenapa? Ada alasan ya, ada sebuah alasan yaitu bahwa metode DCA ya itu tidak selamanya itu akan bagus secara jangka panjang karena ujung-ujungnya efek penambahan modal kita terhadap volatilitas dari portofolio kita jika dibandingkan dengan indeks acuannya itu akan semakin kecil. Nah, kita akan bisa lihat di sini ya bahwa lama-lama ya itu selisih antara ya kita punya imbal hasil dengan selisih pertumbuhan dari BNP Paribas Srikahati itu semakin mengecil. Dan kebetulan pada tanggal 30 Juni atau lebih tepatnya tanggal 27 kemarin ya, 27 Juni kemarin itu ada di titik yang nyaris sama, cuma beda 0,03% ya. Nah, sementara kalau kita pakai linear forecasting ya, kita bisa lihat bahwa awalnya gapnya ya forecastingnya sampai dengan beberapa bulan ke depan, awalnya ini gapnya kan masih besar ya. Nah, tapi kalau kita teruskan sampai 2 bulan ke depan, ini makin lama makin sempit nih. Ya, dan kemudian nanti kelak akan ada suatu titik di mana kita mau pakai lamsam atau kita mau pakai metode DCA ya itu kemungkinan ya ada kemungkinan itu tidak akan jauh berbeda hasilnya ya ini masih sekedar kemungkinan nanti akan kita buktikan karena kita masih punya waktu sampai dengan 31 Desember 31 Desember 2023 untuk membuktikan apakah kecurigaan kita yang dinamakan sebagai diminishing effect of dollar cost averaging itu nyata atau tidak. Ya, secara logika bisa ya diterima, tetapi secara kenyataan apakah sama dengan logika? Nah, kita akan buktikan nanti tanggal 31 Desember 2023 nanti ya di ujung sana. Nanti ini bakal lebih sempit lagi ya. Nanti kita saksikan bersama-sama. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sampai dengan minggu kedua ini yaitu bahwa kita ya dengan metode DCA itu sedikit lebih unggul, masih sedikit lebih unggul ketimbang metode lamsam di produk reksadana indeks yang sama, yaitu BNP Paribas Srikahati. Ya, nah, jadi itu ya kesimpulan dari review kinerja minggu
8 ini, atau bisa kita bilang 2 bulan ya, selama 2 bulan pertama ini. Nah, kemudian sesuai yang saya bicarakan ya di awal ya, bahwa ada pengumuman ya, sedikit pengumuman bahwa mengingat kesibukan saya akan semakin bertambah sampai dengan akhir tahun ini, kemungkinan ya, ini kemungkinan atau mungkin bukan kemungkinan sih ya, saya sudah memutuskan bahwa uh, eksperimen ini review dari eksperimen ini itu tidak jadi dilakukan setiap minggu, tetapi akan dilakukan setiap bulan. Jadi kalau hari ini tanggal 30 Juni ya, kita sudah ada 9 video, dan nanti di review selanjutnya itu langsung 31 Juli, terus kemudian 31 Agustus, kemudian 30 September, kemudian 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember. Ya, jadi ini untuk karena alasan ya pribadi saya, kesibukan saya di dunia nyata ya, baik itu yang terkait dengan pekerjaan, pengabdian masyarakat, terus kemudian juga penelitian-penelitian. Jadi keputusan ini saya ambil. Ya, baik. Jadi itu dari saya. Silakan tinggalkan komentar jika ada yang ingin bertanya sesuatu, berkomentar sesuatu. Kemudian jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta follow, aktifkan notifikasinya untuk dapat ya mendapatkan pemberitahuan untuk video-video yang selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video eksperimen bulan depan. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.